Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh umat Gereja Kristen Jawa Kelampok yang saya kasihi. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri menerima undangan perjamuan kudus pada tanggal 20 September 2020. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta-Mu, kami bersyukur untuk setiap pengalaman iman kami hari lepas hari. Hingga sampai saat ini kami diteguhkan, terkhusus saat kami akan menerima undangan perjamuan kudus dari Tuhan. Kami merasa sebagai anak-anak yang diterima oleh Tuhan di dalam persekutuan yang begitu indah. Tuhan berkati kami, agar kami juga dimampukan untuk melihat diri kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman yang akan tertabur, Engkau hadir dalam hati kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyimak, membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 34. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman
tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kita mengamini bersama bahwa tubuh dan darah Yesus adalah makanan dan minuman yang kudus dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat hal ini secara lebih jernih. Kalau kita sering mendengar tentang adanya orang-orang yang tidak diperkenankan untuk hadir di dalam perjamuan kudus karena dia memiliki masalah, karena dia berdosa, maka sekarang hal itu ingin kita jernihkan bersama, bahwa justru dengan kekudusan tubuh dan darah Kristus, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa itu dipanggil untuk dikuduskan, dipanggil untuk diterima dalam sebuah persekutuan. Ayat 27 dan 28 bacaan kita akan saya bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, bukankah ayat ini yang seringkali dipakai oleh gereja untuk menolak umat di dalam perjamuan kudus? Ketika umat dirasa gagal di dalam memelihara kehidupannya, ya, kalimat yang tercantum di dalam ayat 28 itu sungguh menjadi kalimat yang sering dijadikan alat sebagai pemukul, pengusir, bahkan kalau saya katakan orang-orang untuk tidak ikut ketika dia tidak lolos ujian. Bapak Ibu saudara, esensi dari ayat ini sebenarnya dia berdiri di dalam konteks yang khusus. Rasul Paulus hendak mengkritisi bagaimana orang-orang pada waktu itu memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak layak. Mereka makan, minum dengan cara sendiri-sendiri. Mereka meninggalkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengkritik keras, jika ada yang lapar dan minum, hendaklah ia makan di rumah dulu. Jangan datang ke dalam perjamuan hanya untuk dihukum. Esensi dari peringatan Rasul Paulus ini adalah sebenarnya tentang bagaimana kita memelihara kebersamaan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam persiapan kali ini, mari kita melihat diri kita. Apakah kita masih memelihara kebersamaan persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah di antara kita masih terus berjuang untuk mendekatkan diri kita, keluarga kita, komunitas kita kepada jalan-jalan yang Tuhan berikan? Hanya dengan cara itu kita melihat diri di dalam persiapan perjamuan kudus ini. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita berdoa.
Hanya dengan kejernihan yang bersumber dari Tuhan, kami mampu untuk melihat kehidupan ini. Hanya dengan hikmat yang kami raih dari cinta Tuhan, kami mau menyadari segala apa kekurangan kami. Oleh sebab itu, ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan menguji diri ini. Biarlah Tuhan, pengujian diri ini membawa kami ke dalam suasana untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Ampuni salah kami ya Allah. Layakkanlah kami di dalam perjamuan kudus undangan Kristus. Amin.